Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Astika, NPM 121 2019 092. Nah, jadi untuk video kali ini saya akan mengerjakan tentang ujian tengah semester ganjil, yaitu membuat laporan keuangan. Nah, di sini sudah disiapkan neraca saldonya yang sudah saya pindahkan ke Excel. Lalu ada daftar kode bantu juga yang sudah saya pindahkan ke Excel dan ada transaksi selama bulan Juli yang akan dibuat jurnal sampai dengan menyusun laporan keuangannya. Nah, jadi di sini diminta, untuk membuat siklus akuntansi mulai dari pembuatan menu utama. Nah, langsung aja kita ke Excel-nya. Nah, jadi di sini aku udah siapin, menu utamanya itu terdiri dari beberapa sheet, yaitu ada sheet akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, neraca saldo, neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Nah, jadi di step pertama ini, saya akan membuat hyperlink, di mana hyperlink itu bertujuan untuk, misalnya nanti kita mau ke sheet-sheet yang dituju itu kita tinggal ke menu utama dan ngeklik, nama-nama yang ada di menu utama ini. Nah, caranya itu kita, klik kotaknya, lalu klik kanan, nanti, pilih yang hyperlink. Nah, lalu kita pilih karena tadi yang pertama itu akun, nah kita pilih juga akun. Nah, begitu pula untuk semuanya, kita pilih hyperlink sesuai dengan, nama sheet-nya. Nah, jadi ini udah semua aku kasih hyperlink. Nah, jadi misalnya kita mau ke sheet akun, itu kita tinggal klik aja yang ada di menu utama ini, yang, kotak akun. Nah, nanti dia udah otomatis ke sheet yang kita tuju. Nah, selanjutnya, kita ke sheet akun. Nah, di sini kan sudah ada daftar akun yang tadi udah ada di soal, udah aku pindahin kodenya, nama akun, berikut juga nominal-nominalnya. Nah, jadi di sini ada kolom pos saldo dan kolom pos laporan. Jadi di sini aku akan mengisi pos saldo dan pos laporan itu menggunakan, data validation. Jadi, kita tinggal ke sini, lalu kita ke data, pilih yang data validation. Nah, lalu yang allow-nya ini kita ganti, tadinya any value jadi list. Lalu di search-nya itu yang pertama, ini pos saldo kita kasih nama debit, koma, kredit, koma, strip. Nah, jadi di sini muncul seperti ini, jadi kita bisa, pilih untuk kas itu dia ada di debit atau ada di kredit. Nah, ini kita copy dulu sampai bawah. Nah, lalu untuk yang pos laporan, tunggu kita pilih dulu ya, ini kas itu kan dia di debit, saldo awalnya itu sampai gedung. Nah, untuk akumulasi itu kredit, utang juga kredit, sampai modal, brief, penjualan. Nah, untuk biaya itu debit, sampai bawah. Nah, lalu selanjutnya untuk yang pos laporan, caranya itu sama, kita ke data validation. Allow-nya kita ganti list, lalu source-nya itu kita ganti neraca, laba rugi, strip. Nah, jadi di sini kita bisa pilih juga. Yang ini kita copy dulu. Lalu selanjutnya, untuk kas itu kan dia ada di laporan neraca ya, sampai brief indah. Nah, untuk penjualan dan biaya itu ada di laporan laba rugi. Nah, untuk sheet ini sudah selesai. Lalu selanjutnya kita ke sheet kode bantu. Nah, sheet kode bantu ini juga ada kolom status yang dimana ini masih kosong. Nah, kita akan mengisi kolom status ini. Caranya itu sama, menggunakan data validation juga. Nah, ini awalnya kita ganti list. Nah, source-nya itu kita menggunakan piutang,
utang. Nah, ini kita tinggal copy dulu aja sampai bawah. Nah, lalu untuk toko Lokakari itu utang. Nah, ini utang sampai dengan si PT Graha Muda. Lalu untuk dari PT Jaya Raya itu piutang. Ini kita copy aja sampai bawah. Semuanya piutang. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke jurnal umum. Nah, di sini jurnal umumnya udah aku copy dari akun sebelumnya. Nah, ini per 1 Juni. Nah, kita akan membuat jurnal yang dari transaksi bulan Juli. Lalu selanjutnya sebelum membuat jurnal umum, kita ke sheet akun dulu. Lalu kita kita blok kodenya ini. Lalu di box name box-nya ini kita ubah menjadi kode akun. Tanpa spasi. Ini tinggal enter. Lalu selanjutnya kita ke sheet yang kode bantu. Juga sama, kodenya kita blok. Lalu kita ubah menjadi kode bantu. Enter. Nah, lalu selanjutnya baru kita ke jurnal umum. Nah, di jurnal umum ini ada tanggal, nomor akun, nama akun, keterangan, debit, dan kredit. Yang sebelumnya ini tuh udah aku copy dari sheet akun. Nah, lalu selanjutnya kita akan jadi di sini itu ada nomor akun. Nah, nomor akunnya itu kita menggunakan data validation. Caranya itu sama kayak sebelumnya. Kita ke data, lalu data validation. Nah, lalu untuk allow-nya ini kita ganti juga jadi list. Lalu ignore blank itu kita uncheck list. Lalu source-nya itu kita sama dengan kode akun yang sebelumnya sudah kita buat tadi. Kode akun. Lalu ini kita oke. Nah, lalu selanjutnya untuk yang nama akun kita menggunakan rumus VLOOKUP dari nama akun, koma, ke sheet akun, kode nama akun. Nah, ini kita blok lalu 2. Nah, ini masih NA karena ininya belum kita pilih. Ini contoh ya. Nah, ini tuh udah pas. Nah, lalu kita lanjut aja mengisi jurnal umumnya. Jadi soal yang pertama itu pembayaran beban iklan selama bulan Juni sebesar 275.000. Nah, berarti jurnalnya itu biaya iklan. Biaya iklan itu nomornya 5103. Nah, ini sudah otomatis ya. Lalu ininya keterangannya itu tanggalnya tanggal 1 Juli. Keterangannya pembayaran biaya iklan sebesar 275.000 di debit. Ini kreditnya kita tinggal copy aja. Nah, lalu selanjutnya untuk kreditnya itu kas. Ini kita tinggal copy aja. Nah, untuk ininya kita ganti kas itu nomor 1101. Nah, ininya sama pembayaran biaya iklan sebesar 275.000.
Lalu selanjutnya untuk tanggal 2 itu diterima pembayaran piutang dari Genta Sanjaya sebesar 1.500.000. Ini kita buat tanggalnya dulu. Tanggal 2 itu berarti kas, ini kita copy aja. Lalu deskripsinya itu diterima pembayaran piutang. Besar 1.500.000. Ini kita copy aja. Lalu untuk kreditnya itu berarti piutang dagang. Piutang dagang itu nomornya 1102. Nah, ini kita copy aja. Nah, lalu selanjutnya untuk nama kode bantu. Nah, di sini kita menggunakan data validation juga. Lalu ininya kita ubah menjadi kode bantu. Nah, di sini udah otomatis. Nah, jadi yang tadi itu kan menerima pembayaran dari Genta Sanjaya. Itu nomor PJB 02. Nah, ininya kita lookup PJB ya, PJB 02. Nah, Genta Sanjaya. Lalu ini tanggal 2 juga sama, ininya kita copy aja, 1.500.000 juga. Nah, lalu selanjutnya untuk tanggal 8, transaksinya itu dibayar premi asuransi untuk masa 1 tahun sebesar 9.500.000. Nah, berarti di sini kita kasih tanggal 8. Lalu akunnya itu kita bisa copy aja. Asuransi dibayar di muka. Itu nomor 1103. Itu 103. Nah, deskripsinya itu dibayar premi asuransi sebesar 9.500.000. Lalu kreditnya itu kas. Kita copy aja. Ini juga dibayar premi asuransi sebesar 9.500.000 di kredit. Selanjutnya untuk tanggal 13, membeli peralatan kantor dari toko Lokakarya sebesar 500.000 secara kredit. Nah, berarti tanggal 13 ininya kita copy. Untuk debitnya itu perlengkapan kantor nomor 1105. Lalu deskripsinya itu dibeli peralatan kantor. Dibeli perlengkapan secara kredit. Sebesar 500.000.
Lalu kreditnya itu utang dagang nomor 2101. Utang dagang. Ininya kita copy aja. Lalu untuk selanjutnya, karena kita tadi beli dari toko lokakarya ya, toko lokakarya itu kita copy dari sini. Toko lokakarya itu nomor PBA01. Tanggal 13 Juli juga sama 500.000. Nah, lalu selanjutnya setelah tanggal 13 itu ada tanggal 19. Transaksinya itu dibayar utang dagang kepada PT Graha Muda sebesar 1.500.000. Ini tanggal 19. Akunnya itu utang dagang. Dibayar utang sebesar 1.500.000. Lalu kreditnya itu kas. Kita copy aja. Tanggal 19 juga dibayar utang. Selanjutnya dia kan bayar utang ke PT Graha Muda ya. Ini kita copy aja. PT Graha Muda itu nomor PBB02. 19 dibayar utang 1.500.000. Lalu selanjutnya setelah tanggal 19 itu ada tanggal 21 dijual barang dagangan kepada toko karya muda sebesar 7.500.000 secara tunai. Tanggal 21 berarti kasnya bertambah. Kita copy aja. Kasnya bertambah, penjualan nomor itu 41. Penjualan. Ini kas. Nah, tanggalnya itu tanggal 21. Deskripsinya itu dijual barang dagang. Secara tunai. Tadi sebesar 7.500.000. Lalu untuk kreditnya itu penjualan, ini kita copy aja. Nah, lalu selanjutnya tadi kan ke PT Karya Muda ya. Ini kita tinggal copy. PT Karya Muda itu nomor PJA 02. PT Karya Muda. Ini juga kita copy keterangannya, lalu 7.500.000. Ini copy. Nah, lalu setelah tanggal 21 itu ada tanggal 21 lagi, transaksinya diterima pembayaran piutang dari Yusuf Ananta sebesar 1.500.000. Nah, ini masih tanggal 21. Ini kita copy. Berarti kas piutang dagang.
piutang dagang itu nomor 1102. Piutang dagang. Nah, keterangannya itu diterima pembayaran piutang. Pembayaran piutang tadi sebesar 1.500.000. Piutangnya juga kita tinggal copy. Lalu tadi kan diterima dari Yusuf Ananta. Nah, Yusuf Ananta itu nomor PJB 01. Ini kita copy aja. Ini juga copy. Nah, lalu setelah tanggal 21 itu ada tanggal 23 dijual barang dagangan kepada PT Seraya Makmur sebesar 10 juta dengan syarat 2/10 N/30. Berarti dijual secara kredit. Nah, ini tanggal 23. Tanggal 23 itu piutang dagang 1102 dan penjualan 4101. Piutang dagang penjualan. Deskripsinya itu tanggal 23 dijual barang dagang secara kredit. Kita copy aja. Syarat tunainya kita ganti secara kredit. Sebesar 10 juta. Nah, tadi dijualnya itu kepada toko PT Seraya Makmur. PT Seraya Makmur itu nomor PJA 03. PJA 03. PT Seraya Makmur sebesar 10 juta. Lalu selanjutnya setelah tanggal 23 ada tanggal 23 lagi. Tanggal 24 dijual barang dagangan kepada PT Jaya Raya sebesar 3 juta. Selanjutnya setelah tanggal 23 itu tanggal 24, nah dijual barang dagangan kepada PT Jaya Raya sebesar 3 juta dengan nomor faktur PJA 01. Nah, lalu ini kita tinggal ganti tanggal 24. Lalu akunnya piutang dagang dan penjualan. Kita copy aja. Tempatnya kita ini, lalu PT-nya itu PT Jaya Raya nomor PJA 01. Deskripsinya dijual barang dagang secara kredit juga. Nominalnya itu sebesar 3 juta. Nah, ini kita copy aja. Nah, lalu selanjutnya setelah tanggal 24 itu ada tanggal 24 lagi dijual barang dagang kepada PT Karya Muda sebesar 5 juta secara tunai.
tanggal 24 lagi. Ini kita copy aja. Secara kredit kita ganti dengan secara tunai. Berarti jurnalnya itu kas penjualan. Kas itu tadi nomor 1101 penjualan, lalu kepada PT Karya Muda. Karya Muda itu nomor PJA 02. Jual barang dagangan secara tunai sebesar 5 juta. Ini kita copy aja. Lalu selanjutnya setelah tanggal 24 itu ada tanggal 25 diterima pembayaran piutang dari Putri Ayu sebesar 2.500.000. Nah, ini tanggalnya tinggal kita copy. Tanggal 25. Ini kita tinggal copy. Ini tadi berarti kasnya itu bertambah. Kas kreditnya itu berarti piutang dagang itu nomor 1102. Piutang dagang. Lalu ininya Putri Ayu itu PJB 03. Lalu deskripsinya itu diterima pembayaran piutang. Ini kita copy aja. Sebesar 2.500.000. Nah, lalu yang terakhir setelah tanggal 25 itu ada tanggal 28 dibayar utang dagang kepada PT Malika sebesar 250.000. Tanggal 28. Kita copy aja utang dagang itu nomor 2101. Utang dagang, lalu kreditnya itu kas. Lalu deskripsinya itu dibayar utang dagang. Ini kita copy aja. Nah, nominalnya itu sebesar 250.000. Nah, oke, untuk jurnal umum sudah terisi semua. Lalu selanjutnya dari jurnal umum itu kita akan membuat buku besar. Nah, selanjutnya untuk buku besar ini aku mau menggunakan pivot table. Nah, untuk header ini kita bisa ketengahin dulu. Ini kita blok aja sampai E, lalu ALT, H, M, lalu kita pilih yang A. Nah, ini udah ke merge, kita tinggal ketengahin. Nah, selanjutnya kita akan pivot table dari jurnal umum. Nah, ini kita blok aja semuanya. Lalu ke insert, pivot table, exciting worksheet-nya itu kita ke buku besar yang A7. Ini oke. Nah, lalu selanjutnya kita pindahin nomor akun itu di report, lalu tanggal di row labels, dan keterangan di row labels. Nah, ini kan tanggalnya masih berbentuk kayak gini ya. Nah, kita akan ubah biar dia sama kayak di jurnal umum. Caranya itu kita klik yang panah bawah ini, lalu field setting, subtotal and filternya kita pilih yang non, lalu layout and printnya kita pilih yang show item labels in tabular form. Lalu oke, nanti dia muncul seperti ini. Lalu kita tinggal tambahin debit, lalu kredit. Nah, ini kita ubah value-nya menjadi yang sum. Nah, lalu di sini kita tinggal ubah formatnya menjadi accounting.
Karena laptop tuh nggak otomatis, jadi harus ubah. Nah, ini tinggal oke. Nah, jadi buku besarnya udah jadi seperti ini. Kita tinggal selanjutnya untuk nomor akun, ini mau aku tambahin titik 2. Kita tinggal ke custom, lalu pilih yang ini. Nah, ini kan udah otomatis tuh titik 2-nya. Lalu selanjutnya untuk di kolom 6 ini, kita tambahin nama akun. Nah, ini kita kasih titik 2 juga. Caranya sama. Lalu di D-nya itu kita kasih pos saldo sama saldo awal. Nah, ini juga sama. Kita kasih titik 2. Lalu selanjutnya, untuk mengisi nama akun, pos saldo, dan saldo awal itu kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu selanjutnya kita akan mengisi nama akun, pos saldo, dan saldo awal itu menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini kita tinggal VLOOKUP, buka kurung dari yang B5, lalu daftar akun, koma 2, karena nama akun ada di posisi 2, lalu 0. Nah, ini masih NA karena si nomor akunnya belum kita pilih. Nah, ini kita copy dulu ke pos saldo dan saldo awal. Lalu diubah yang E4-nya itu ke sini. Nah, pos saldo itu di 3. Kalau saldo awal itu ada di 4. Nah, ini kita coba pilih 1. Sorry, kalau ini tuh dia berarti di 5. Ini ada di 5. Dikurang 6. Nah, ini 5, lalu karena ada debit dan kredit, ini kita kurang, tinggal copy, ininya 6. Nah, lalu ini kita contoh ya, kita ambil yang kas itu 1101. Nah, di sini sudah muncul seperti ini. Nah, kita tinggal ganti accounting. Nah, lalu selanjutnya ini kita unchecklist dulu. Di sini kita akan membuat di kolom E ini ada namanya kolom saldo. Nah, caranya itu kita ke option, ini option, lalu kita pilih yang files, item, and sets, lalu kita pilih yang calculate. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, name file satunya ini kita ubah menjadi saldo. Nah, lalu untuk formulanya, nolnya kita hapus, lalu kita pilih debit, insert, dikurang kredit, insert. Nah, ini kita tinggal oke. Nanti dia udah muncul di sini. Nah, lalu kita tinggal pilih yang ini. Nah, jadi ini untuk yang akun kas. Nah, untuk nyoba yang akun selanjutnya, ini kita tinggal copy aja. Taruh di bawah sini. Nah, kita akan coba yang akun utang. Akun utang itu nomornya 21. Nah, ini seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengisi buku besar pembantu.
Nah, di sini aku juga akan menggunakan format pivot table. Jadi caranya itu sama. Ini header-nya kita ke tengahin dulu. Nah, lalu kita pivot table dari jurnal umum juga. Kita blok sampai bawah. Insert, pivot. Nah, location-nya itu kita pilih di BB pembantu yang A7. Tinggal oke. Nah, lalu selanjutnya kita pindahin nomor akun di report. Lalu tanggal sama seperti buku besar yang sebelumnya. Tanggal, keterangan. Nah, lalu yang tanggalnya jangan lupa kita ubah. Ininya non, layoutnya show item. Seperti ini ya. Nah, lalu selanjutnya itu untuk A6-nya ini kita di sini kita tinggal tambahin debit kreditnya. Kita ubah jadi sum juga. Nah, lalu untuk yang ininya kita copy dari buku besar. Tinggal kita ganti menjadi nama relasi. Nah, lalu untuk yang ininya juga sama, pos saldo dan saldo awal. Kita copy. Nah, untuk ininya kita tambahin titik 2 dulu sama seperti sebelumnya. Nah, lalu kita ini ubah dulu jadi accounting. Nah, lalu untuk nama relasinya kita menggunakan VLOOKUP ke nomor akun, lalu kita pilih yang daftar bantu 2. Nah, ini NA karena nomor akunnya belum kita ubah ya. Lalu ini kita tinggal copy aja. Ini tinggal yang ini kita ubah menjadi 3. Saldonya 3, betul ya, utang. Lalu untuk saldo awalnya itu di 4. Nah, ini kita coba contoh ambil contohnya itu pada bantu PBA. Kita pilih PBA 01. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, toko lokakarya itu utang. Nah, selanjutnya untuk menambahkan si kolom saldo kita tinggal tarik aja. Nah, ini udah langsung otomatis. Nah, lalu selanjutnya kita akan coba ini untuk yang saldo utang. Nah, ini udah otomatis seperti ini. Nah, ini kita tinggal copy untuk melihat yang saldo piutang. Kita tinggal ganti aja piutang itu yang PJA 001. Oke deh, untuk yang buku besar pembantu caranya seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke neraca saldo. Neraca saldo ini juga sama menggunakan cara pivot table. Nah, ini kita pivot itu dari jurnal umum juga sama.
tinggal pivot table, exciting worksheet, tempatnya itu di neraca saldo A7. Nah, lalu kita tinggal tarik nomor akun, nama akun, nama akun, baru nomor akunnya ini kita ubah sama seperti kayak mengubah tanggal. Nah, udah seperti ini. Lalu selanjutnya kita Nah, lalu selanjutnya saldonya itu kita ke value. Nah, di sini saldonya itu masih 6.750.000 karena ini masih ada yang utang dan piutang. Nah, ini kita tinggal di row labels-nya kita tinggal filter yang utang dan piutang ini kita unchecklist. Nah, pastikan grand totalnya itu 0. Nah, selanjutnya di kolom D ini kita tambahin debit dan di E itu kredit. Nah, lalu selanjutnya untuk yang kolom debit itu kita rumusin ini. Ini kita copy aja sampai bawah. Sebentar. Nah, untuk yang debit dan kredit ini kita menggunakan rumus sama dengan, karena kita mau ke sum of saldo tapi rumusnya itu kan masih pivot, jadi kita ubah menggunakan, karena si saldo ini ada di C dan ini 8, kita C8. Nah, ini kita tarik aja ke bawah. Nah, lalu selanjutnya untuk yang kredit itu kita juga menggunakan rumus. Tunggu sebentar, ini yang akumulasi kita hapus, yang utang juga kita hapus, ini juga modal penjualan, nah, lalu selanjutnya untuk yang kredit kita tinggal Nah, untuk yang ini juga sama, kita menggunakan rumus, tapi kita tambahin minus di depannya, biar dia hasilnya itu positif. Berarti ini minus C15. Nah, kita tinggal copy aja sampai bawahnya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya, kita sum. Nah, selanjutnya kita tinggal sum yang dari di bawahnya menggunakan rumus. Nah, hasilnya segini. Nah, lalu selanjutnya kita mencoba menghapus si saldo. Nah, ini kan jadinya nggak ada ya karena dia masih ngerumus. Nah, lalu kita tambahin lagi. Nah, ini kita ubah yang ini rumusnya itu kita matiin. Jadi kita tinggal copy, terus paste spesial. Nah, lalu kita bisa menghilangkan si saldo. Nah, ini kita tinggal pindahin. Nah, oke, seperti itu. Untuk neraca saldonya. Lalu selanjutnya kita mengisi neraca lajur. Selanjutnya untuk mengisi neraca lajur, di sini kita langsung copy aja kode akunnya itu, kita copy dari akun, kita copy nomornya, sini langsung. Nah, lalu selanjutnya untuk nama akunnya kita menggunakan rumus VLOOKUP.
VLOOKUP di sini, lalu daftar akun kedua 0. Nah, ini kita tinggal copy aja sampai bawah. Nah, lalu selanjutnya untuk yang pos saldo juga kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, VLOOKUP dari kode akun ke daftar akun 30. Nah, ini kita tinggal copy aja. Lalu selanjutnya kita akan mengisi yang kolom neraca saldo. Lalu selanjutnya untuk mengisi kolom neraca saldo debit, kita menggunakan rumus if. Yang pertama, ke pos saldo sama dengan debit, lalu koma sum if, buka kurung, lalu kita ke sheet akun, kita blok yang kolom A, lalu koma, kode akun ini yang 1101, lalu koma, lalu kita blok kolom yang E, yang debit, lalu tutup kurung, minus atau dikurangi, sum if lagi, buka kurung, sama kita blok kolom A juga, lalu koma, ini yang kode akun A6 juga, koma, lalu kita blok kolom E. Lalu tutup kurung, ditambah, sum if lagi, buka kurung, lalu kita yang ini ke jurnal umum, kita blok yang nomor akun di kolom B, lalu koma, ke sheet neraca lajur, kita ambil yang A6, yang nomor akun, yang kode akun juga, lalu koma lagi, kita ke jurnal umum, pilih yang debit, lalu tutup kurung, dikurang, sum if lagi, buka kurung, ke jurnal umum, lalu kita pilih yang blok juga kolom B, lalu koma, ke sheet neraca lajur lagi, pilih yang kode akun, lalu kita ke jurnal umum lagi, blok yang sisi kredit, lalu tutup kurung, koma, 0, tutup kurung lagi. Nah, ini udah muncul seperti ini, nah kita tinggal copy aja sampai bawah. Nah, untuk yang kredit, caranya itu sama, kita menggunakan if juga, lalu kita ke pos saldo ini, sama dengan, tapi ininya kita ubah menjadi, ininya kita menggunakan kredit, lalu petik 2 lagi, lalu habis itu koma, sum if, buka kurung, kita ke sheet akun juga sama, lalu blok yang kolom A, lalu koma, kode akun yang ini 1101, koma, kita blok kolom E, lalu tutup kurung, kita blok yang kolom E, lalu tutup kurung, dikurang, sum if, buka kurung, blok yang kolom A lagi, lalu kode akun, lalu blok kolom E lagi, tutup kurung, ditambah sum if, buka kurung, ke jurnal umum, pilih yang kolom B, koma, ke sheet neraca lajur, pilih yang kode akun, koma lagi, lalu ke jurnal umum, kita pilih yang sisi kredit. Nah, ini tutup kurung, lalu dikurang, sum if lagi, buka kurung, ke jurnal umum yang kolom B, lalu ke sheet neraca lajur, pilih yang akun, nomor akun, lalu balik ke jurnal umum, pilih yang debit, lalu tutup kurung, koma, 0, tutup kurung lagi. Nah, ini udah, kita tinggal copy,
Selanjutnya untuk yang pos laporan, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Ini kita copy aja, lalu ininya kita tarik ke kode akun, lalu 3-nya kita ganti. Ini kita tinggal copy aja sampai bawah. Nah, untuk yang laba rugi, kita menggunakan rumus if, buka kurung, kita ke pos laporan ini, lalu sama dengan, ini kan kita mau isi laba rugi, petik 2 lagi, lalu koma, kita ke neraca saldo yang pertama debit, lalu koma, 0. Nah, ini kita copy juga sampai bawah. Nah, untuk yang kredit juga sama, ke pos laporan, if, buka kurung, pos laporan sama dengan laba rugi, koma, lalu ini yang sisi kredit, tutup kurung, koma 0, tutup kurung. Sorry. Ini kita tinggal copy aja ke bawah. Nah, lalu selanjutnya untuk yang neraca juga sama, kita menggunakan rumus if. If, buka kurung, kita ke pos laporan juga, sama dengan neraca, koma, ini sisi debit, koma 0. Kita copy juga sampai bawah. Yang sisi kreditnya juga sama, menggunakan if, neraca, ke kredit. Ini kita tinggal ubah menggunakan accounting. Nah, sudah seperti ini. Kita tinggal sum di bawahnya. Nah, selanjutnya kita tinggal jumlahin semuanya. Pakai sum, ini kita tinggal copy aja ke samping-sampingnya. Nah, lalu selanjutnya, untuk kita tahu laba atau tidaknya, kita lihat di laporan laba rugi. Ini 150.500.000 dikurangi bebannya 28 juta. Nah, ini juga sama. 155 juta dikurang 63 juta. Jadi untuk laporan kali ini, PT FEBRC memiliki laba sebesar 121.750.000 karena penjualannya itu lebih besar daripada beban. Nah, untuk neraca lajur sudah, lalu selanjutnya kita ke laporan laba rugi. Dan di sini udah aku siapin formatnya. Ini kita tinggal copy aja dari neraca lajur untuk yang kolom penjualan. Lalu untuk yang biaya. Nah, ini nama akunnya kita tinggal menggunakan rumus VLOOKUP. Ini kita copy sampai bawahnya. Nah, lalu untuk yang jumlahnya, kita menggunakan rumus sum if, buka kurung, nah lalu kita ke neraca lajur, blok yang kolom A, lalu koma, kita ke laporan laba rugi, pilih yang ini, kode akun, koma lagi, lalu kita pilih neraca lajur yang laba rugi sisi debit, lalu tutup kurung, ditambah sum if lagi,
buka kurung, kode akun ini, koma, laporan laba rugi lagi, neraca lajur, sisi kredit, tutup kurung. Nah, ini nanti udah ada nominalnya, kita tinggal copy ke bawah. Lalu untuk ini kita tinggal sum. Ini juga kita tinggal sum. Nah, untuk laba atau ruginya tinggal pendapatan dikurangi beban. Jadi memiliki laba sebesar 121.750.000. Selanjutnya untuk yang perubahan ekuitas, ini juga sama, kita tinggal copy dari neraca lajur. Untuk yang ini, nah nama akunnya, kita juga menggunakan rumus VLOOKUP. Daftar. Nah, lalu selanjutnya, nah ini karena belum ada laba bersih, jadi kita tambahin laba bersih. Nah, akunnya itu kita tinggal ganti 3. Nah, untuk jumlahnya juga sama, menggunakan rumus sum if. Dari neraca lajur, lalu kita ke perubahan ekuitas, lalu pilih yang neraca lajur, neraca kredit, tutup kurung, dikurang, sum if, buka kurung, ke kode akun, lalu koma, ke ekuitas lagi, lalu koma, ke neraca lajur sisi debit, lalu tutup kurung. Nah, nanti ini juga udah. Lalu untuk yang laba bersih kita sama dengan dari laporan laba rugi yang 121.750. Nah, jadi untuk jumlah ekuitasnya itu sebesar 173.625.000. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir untuk laporan posisi keuangan. Nah, jadi untuk kode akunnya kita juga copy dari neraca lajur. Ini untuk yang untuk yang aset lancar, lalu aset tetap, lalu ini kewajiban, lalu ada ekuitas. Oh, ekuitasnya itu kita dari yang modal indah aja. Nah, untuk nama akunnya juga sama, kita menggunakan rumus VLOOKUP dari kode akun. Dan kita copy aja sampai bawah. Nah, untuk jumlahnya juga kita sama menggunakan rumus sum if dari neraca lajur, lalu ke laporan posisi keuangan. Nah, untuk yang ini itu neraca debit, tutup kurung, dikurangi sum if lagi, kode akun, lalu yang neraca lajur bagian kredit. Nah, lalu ini kita tinggal copy aja ke bawah. Nah, untuk yang utang, rumusnya itu sama, cuma kita ubah jadi kredit dikurang debit. Ini kita tinggal copy aja, biar dia hasilnya enggak negatif. Nah, lalu untuk yang modal indah kita ambil dari laporan perubahan ekuitas. Nah, ini kita tinggal sum aja. Ini juga sum. Lalu untuk yang jumlah aktiva, aset lancar ditambah aset tetap. Ini tinggal sum juga. Jumlah ekuitas juga sum.
Ini tinggal kewajiban ditambah pasifnya. Nah, jadi jumlah aktifanya itu sama pasifanya itu balance sebesar Rp181.375.000. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.